Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Untuk kali ini, kembali kami kehadiran seorang narasumber, yaitu seorang ibu yang gak mau disebutkan namanya, yang saat ini sedang berada di Bengkulu ya. Kalau aslinya Jakarta ya Bu ya. Oke. Untuk ceritanya kali ini berjudul Negosiasi Hantu Ruko. Monggo silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berawal pada sekitar tahun 99 ya. Pada waktu itu aku diminta kembali oleh agen dan manajerku untuk show berangkat ke daerah Kalimantan ya, tepatnya daerah Samarinda. Kabarnya di daerah tersebut, di kota Samarinda itu, ada suatu tempat kafe, resto, diskotik baru yang besar pada masanya, baru buka. Jadi aku disuruh datang ke sana untuk menjadi vokalisnya. Sambil menunggu vokalis yang dari Bandung, aku bersiap-siap karena rencananya kita di sana akan ngeband. Jadi satu grup band gitu. Dengan personil gabungan, cabutan, penyanyi dan lain-lain yang kita belum saling kenal. Jadi kita ketemu di sana, kenal di sana, ngegrup di sana, latihan di sana, dan kita show di sana. Awalnya seperti itu. Jadi tibalah pada waktu itu aku berangkat ke tujuan ya, naik pesawat bersama kawanku yang dari Bandung itu. Kami berdua, karena yang grup pertama itu yang bandnya itu sudah berangkat duluan, jadi kita nyusul ya untuk vokalisnya. Di sana kabarnya udah ada 2 vokalis, jadi tambah 2 vokalis lagi termasuk aku. Jadi berangkatlah kami gitu, berdua kan. Sampailah kita di bandara daerah Balikpapan, karena untuk singgah ke kota Samarinda itu harus turun dulu di Balikpapan, lalu naik lagi mobil sekitar 2 atau 3 jam sampai di tempat tujuan. Ya aku nikmatilah perjalanan itu ya. Perjalanan yang indah lah, dengan pemandangan yang bagus, dengan suasana yang bagus. Kita melihat ada perbukitan Pak Soeharto ya, presiden kita dulu. Ya cukup jauh perjalanan, jadi aku kecapean karena berangkat dari pagi, sempat tidur-tidur. Akhirnya tiba-tiba pas bangun kita sudah sampai di suatu tempat ya, khususnya di kota Samarinda, dan kita berada lagi di mes atau sebuah tempat untuk kita tinggal. Ternyata aku ketemu ruko. Dalam hati aku, aduh ruko lagi. Dan kalau masalah akomodasi, namanya kita difasilitasin dari pihak perusahaan, ya otomatis kan dari tempat tinggal, makan dan lain-lain pasti dijamin ya. Untuk makan kita biasanya disediakan catering. Tiap siang catering itu datang ya, berantang-rantang ya. Juga untuk sore gitu kita dikasih lagi gitu. Terus beberapa minggu kemudian adalah salah satu minggu kita tinggal di mes ruko itu, tiba-tiba manajer kami bilang gitu, manajer yang di sana ya, bilang katanya nanti 2 hari lagi pindah ya kalian ya, karena kabarnya ini udah habis kontraknya, jadi bos ngontrakin lagi tempat tinggal yang lebih bagus. Ruko juga sih katanya, tapi tempatnya lebih bagus lah untuk kalian, lebih aman, nyaman. Ya kita sih ikut aja, namanya kita pekerja kan. Apalagi kita jatuhnya di situ walaupun kita show, tapi kita jatuhnya home band gitu, home singer di situ, home singer, home band. Untuk sementara katanya coba kontrak 1 bulan dulu. Ya udah kita jalanin aja lah apa maunya bos dan manajer di situ. Akhirnya pada waktunya tuh kita pindah ke tempat yang lebih bagus ya. Alhamdulillah kita dapat mes, walaupun ruko tuh lantai 4 sampai lantai 4 kalau nggak salah. Itu cukup bagus, cukup luas, dan cukup lebih mewah dibanding yang kemarin gitu. Tapi walaupun ruko, suasananya bagus, enak, pakai AC, pokoknya seperti di hotel aja lah suasananya. Udah akhirnya kita gabung, ketemu dengan personil yang baru, kita ngobrol-ngobrol, ketawa ketiwi, kenalan, terus cari lagu-lagu, kita latihan untuk persiapan acara show nanti malam gitu. Jadi sudah klop lah, sambil bikin nama baru ya. Jadilah kita tuh satu grup yang untuk mentas pada hari itu. Dan semua show-nya berjalan dengan lancar dengan kita tinggal di mes itu. Tapi sebelum itu aku
penasaran kan, aku sempet tuh main ke tetangga sebelah ya. Ya ada sih koko-koko Cina, ruko juga karena kan di situ pertokoan ya. Aku lupa ya nama jalannya, udah lama banget kan. Aku tanya, koko, aku numpang tanya dong, emang bener ya ruko sebelah ini dulunya bekas kebakaran? Iya bener mbak, kata gitu. Dan juga ini dulu penghuninya satu keluarga, anak perempuan, anak laki, ibu bapak, kata. Oh bener. Kenapa mbak? Enggak, saya cuma tanya aja. Tapi kan ini udah direnov mbak, udah bagus. Ini kan udah dioper-oper ke orang, dikontrakin. Bahkan mau dijual tapi belum laku, kata gitu. Akhirnya dikontrakin dulu. Nah, udah aku cuma nanya gitu doang karena penasaran. Ya setidaknya aku ngerti ya bahwa ruko itu memang dulunya seperti itu gitu. Tapi sebelum aku menghabiskan kontrak aku di Samarinda itu ya, itu kan kontrak pertama kan 1 bulan, kalau memang kita bisa kita akan lanjut lagi. Aku tuh pernah malam-malam tidur gitu, antara mimpi antara enggak, aku kayak ngelihat ada satu keluarga datang di dekat pintu pakai baju putih semuanya. Bener persis apa yang koko-koko sebelah itu ceritain, ada anak laki, ada anak perempuan, ada ibu, ada bapak gitu, berdiri 4 orang ngadep ke muka aku, ngeliatin aku aja. Cuma aku diam aja ya, aku pikir kok siapa itu orang gitu, antara tidur dan enggak gitu kayak ngeliat ya. Ya udah terus aku bangun, aku bilang aja astagfirullahaladzim, apalagi nih aku bilang gitu. Ya udahlah, yang penting udah tahu ceritanya dan mereka juga kan udah nggak pernah ganggu lagi ke kami semua gitu. Aman-aman aja lah kita show di situ, grup band di situ satu bulan lebih lah kita show ya, sampai akhirnya pada pulang balik lagi ke Jakarta gitu ceritanya. Hingga pada suatu hari kita bosan, kita masak gitu. Yuk kita masak aja yuk, kita coba bikin ini. Jadi kita biar tahu nih lingkungan sini pasarnya di mana, maunya di mana gitu. Namanya kita udah berjalan 2 minggu ya, akhirnya kita coba tuh masak-masak gitu. Hingga pada suatu saat adalah teman kita yang berulang tahun dan kita masak, kita bikin nasi tumpeng. Jadi kita seneng ya, namanya ada temen yang ulang tahun, kita sama-sama di rantau. Jadi kita bikin tuh tumpengan, kita makan, kita berdoa, kita ketawa ketiwi sampai makanan itu habis dan happy aja, karena kita tidak pernah berpikir akan terjadi sesuatu hingga pada suatu saat kejadian yang mistis itu terjadi. Kebetulan waktu itu masih suasananya masih sekitar siang ya, belum sore, masih siang lah. Aku lagi di atas, kawan aku sebagian ada yang lagi keluar main, karena kan show-nya kan malam tuh jam 10-an kita baru mulai. Jam 9 lah stay ya, sampai jam 12, jam 1 gitu. Jadi ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi tidur, ada yang kemana-mana. Dan mes kami itu kan ada yang tinggalnya di bawah itu kan ada 3 kamar, di atas ada 3 kamar, di atas lagi ada gitu. Ada ruangan lagi luas lah ya, lebih bagus dari yang pertama. Aku dipanggil-panggil gitu namaku. Dipanggil-panggil, teriak-teriak kawanku, cepet turun, kata gitu. Ya aku kaget tuh, ada apa nih? Siang-siang aku teriak-teriak. Akhirnya aku lari-lari kecil dong turun ke tangga bawah. Aku tengok, aku buka pintunya, ternyata kawan aku udah melotot-melotot matanya, mendelik-mendelik itu sambil ngoceh-ngoceh gak karuan. Wah pokoknya gawat deh, kita aja takut ngeliat. Gak tahu gimana ceritanya, susah banget ya. Akhirnya dengan sebisa aku ya, aku bacalah lafal-lafal ayat-ayat suci Al-Quran ya, dengan memegangin pergelangan tangan dia itu. Aku pencet biar cepet keluar gitu intinya. Karena aku tahu yang masuk itu perempuan gitu loh. Dari caranya dia ngoceh, ngomong tuh aku yakin itu hantunya perempuan. Aku bilang, ini kenapa sih kok bisa kesambat? Perasaan dari kemarin-kemarin gak ada apa-apa, gak tahu. Tiba-tiba dia ngoceh-ngoceh. Dan memang sangat sulit sekali ya. Terus akhirnya sampai akhirnya ya maaf itu hantu tuh akhirnya minta nego dengan aku. Aku bisa nego gak katanya. Aku kaget kok hantu ngajak nego. Nego apaan nih aku bilang gitu. Aku cuma mau ngomong katanya, teman kamu ini sering sedih katanya, sering ngelamun katanya, makanya aku deketin aja, aku masukin biar dia kapok katanya. Ya kalau masalah kayak gitu ya jangan digituin dong, kasihan dong, mungkin orang punya masalah masing-masing, pribadi masing-masing, gak usah kamu ganggu, aku gituin awalnya. Terus dia ngomong lagi, aku boleh nego gak katanya. Nego apaan? Aku bilang gitu. Aku kesel sama kalian semua di sini katanya. Kalian tuh kadang berisik katanya. Ini kan rumah aku katanya, tempat aku kan. Aku bilang aku nggak tahu masa bodoh mau rumahmu atau bukan. Yang jelas kan kita kan nggak ganggu kamu. Aku bilang gitu. Dan aku keselnya lagi kalau kalian masak katanya, makan enak katanya. Kalian nggak pernah nawar-nawarin aku.
masa hantunya bilang kayak gitu? Terus aku lawan dong, aku bilang, nggak boleh kayak gitu, dunia kita udah beda. Kamu maunya apa? Ya paling enggak kamu nawar-nawarin ke aku. Kan lucu, masa ada hantu minta makan? Ya agak sedikit kesel, agak sedikit geli, agak sedikit takut, bingung ya. Akhirnya aku bilang gini, ya udah sekarang gini aja deh. Intinya gini, kamu maunya apa? Tapi maaf, kita nggak bisa nyediain apa-apa nih karena dunia kita udah beda. Aku bilang gitu. Aku cuma minta kamu keluar dari badan temen aku ini, kasihan dia udah kecapean dari tadi. Aku bilang, iya saya mau keluar, cuma saya mau nego lagi. Nego apa? Nah, aku boleh dong katanya nyicipin, minta makanan kalian sedikit katanya. Kalau kalian ada makanan di meja atau apa, aku tuh ngiler kepengen kata gitu. Jadi aku kaget ya sebagai orang muslim yang kita tahu ya dunia gaib itu ada, tapi nggak kepikiran kalau dunia gaib itu juga akan kepengen gitu dengan makanan-makanan yang ada di meja gitu. Terus aku bilang gini, ya udah sekarang gini aja deh. Kalau kita punya makanan, baik ada di meja, baik yang sudah kita makan atau apa, kita nggak pernah nyediain dunia astral atau dunia lain. Tapi kalau kalian bisa ambil, ya coba aja. Karena setiap makanan dan masakan yang kita sudah sediakan itu semuanya kita iringi dengan doa-doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Udah negonya gitu aja. Kalau kalian bisa ambil, kalian hebat, aku bilang. Tapi kalau kalian tidak bisa ambil, ya udah kalian jangan ganggu kita lagi karena kita semua di sini tidak akan mengganggu kalian. Dunia kalian sama dunia kita udah berbeda, aku bilang gitu. Oke, deal dengan nego ini, aku bilang gitu. Akhirnya hantu yang perempuan itu ngangguk-ngangguk, cekik kesenangan. Aku ya sedikit begidik ya, namanya hantu kok minta nego, minta makanan. Cuma ya aku pada dasarnya bilang kita tidak bisa menyediakan dan tidak bisa membolehkan. Kalau kalian bisa ambil ya berarti kalian hebat, aku bilang gitu aja. Tapi ingat, kita semua di sini diiringi dengan doa, aku bilang begitu. Terus akhirnya aku penasaran ya, sebelum dia pergi aku bilang gini, oke, kamu sekarang boleh keluar dari temanku dan janji ya kamu nggak akan ganggu siapapun penghuni di sini lagi. Pokoknya kita juga janji deh nggak akan rame-rame, nggak akan berisik-berisik lagi, aku bilang gitu. Kita nggak akan mengganggu lah, aku bilang gitu. Kalau memang ini dulunya rumah kamu, aku bilang gitu. Terus aku mau tanya nih, sebenarnya kamu tuh siapa? Aku bilang gitu. Akhirnya dia ngomong dengan aku, kamu tahu nggak sebenarnya aku ini dulu penghuni rumah ini. Aku anak perempuan dan ada adikku laki-laki, ibu bapak aku dulu mati kebakaran ruko ini di sini. Akhirnya kami semua masih ada di sini, kata gitu. Walaupun ruko ini udah direhab, udah direnov, udah dibagusin kayak apa ya, tetap aja ya namanya ini dulu rumah kami ya, kami masih lihat-lihat. Katanya seperti itu. Ya aku mau ngomong apa ya, antara percaya dan tidak, tapi itulah kenyataannya gitu. Akhirnya udah dia pergi, teman aku sadar dan alhamdulillah tidak pernah ada kejadian mistis yang lain-lain, nggak pernah ada lagi gitu loh. Ya kalau diambil jalan ceritanya, inti dari semua ini kesimpulannya ya kita harus percaya bahwa hidup kita ini berdampingan dengan dunia gaib ya. Yang penting jangan saling mengganggu, jangan saling apa, dan jangan pernah ikuti apa kemampuan hantu-hantu atau setan-setan seperti itu. Karena apa? Dunia kita sudah beda, dunia kita sudah berlainan. Pokoknya tetap saling berdoa, tetap saling minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar kita dilindungi selalu ya, selamat dunia akhirat. Itu aja sih mas, cerita mistis, sedikit mistis dari aku ya selama aku show lagi ke daerah Kalimantan. Cuma bedanya untuk show hari ini aku ngegrup band gitu dengan kawan-kawan. Ya boleh percaya boleh tidak, tapi inilah pengalaman yang nyata yang pernah aku alamin. Semoga bisa menjadi acuan ya, bahwa kita tuh tetap yakin gitu bahwa dunia gaib itu tetap ada. Yang penting kita tetap berdoa pada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu yang ada di Bengkulu. Jangan lupa kalau misal masih ada punya stok cerita horor, dikirim lagi boleh ya bu ya. Buat yang lain silakan. Yang ingin menjadi narasumber atau ingin bercerita di channel Sejuta Kisah, bisa kirimkan cerita Anda via email atau juga via WhatsApp. Yang malas ngetik bisa pakai voice note, durasinya bebas, bisa 1 jam, di bawah 1 jam juga tidak apa-apa. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.